Oke, sekarang kita masuk di strategi yang kedua yang terdengar sangat sederhana tapi sangat ampuh ya dalam mengatasi penundaan. Nah, strategi itu dinamakan 2-minute rule. Jadi kalau kita punya satu project, satu aktivitas yang ukurannya sangat besar, banyak banget yang harus kita lakukan, kita akan pecah menjadi bagian yang terkecil. Saking kecilnya, itu sangat sederhana ya. Sederhananya kayak apa? Itu hanya perlu waktu 2 menit atau kurang. Jadi tanyakan sama diri sendiri, apa tindakan yang paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk memulai. Karena masalahnya ada di memulai, kalau kita boleh jujur sama diri sendiri. Project yang terlalu besar, kita jadi malas buat memulai karena kita ngerasa butuh waktu lebih lama, kemudian butuh alat yang lebih banyak juga. Ya, jadi tanyakan sama diri sendiri, apa yang tindakan yang paling sederhana yang dapat saya lakukan untuk memulai project atau aktivitas tersebut. Ya, nah tindakan sederhananya, itu ada rule of thumb-nya, kalau bisa kurang dari 2 menit. Nah, kita lihat worksheet dari yang saya sudah isi ini ya. Dan saya juga encourage kalian untuk ngisi dari worksheet-nya. Yang pertama adalah mempersiapkan kuliah. Apa sih tindakan 2 menitnya? Tindakan 2 menitnya adalah lihat RPS atau rencana pembelajaran semester dan silabus dari tahun lalu. Begitu saya lihat, dan kalau cuma sekedar lihat dan buka file, ya dengan catatan filenya itu ada di tempat yang mudah untuk saya akses, maka saya akan bisa mengerjakan itu dalam waktu kurang dari 2 menit. Lalu buka buku teks referensi. Dari buku teks referensi biasanya saya akan ngelihat chapter apa aja, ada bab apa aja. Kemudian saya pecah dalam rencana kelas. Ya, itu yang harus saya lakukan sebelum saya nulis, sebelum saya bikin jadwal baru, sebelum saya merancang konten di PowerPoint misalnya ya, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah merancang kelas online. Merancang kelas online itu hanya buka Notion dulu. Nah, Notion itu adalah app yang juga akan ada di kelas Pak Kris, dari tutorialnya lah tentang Notion ini. Notion ini saya gunakan hampir dari semua segi kehidupan saya. Salah satunya adalah merancang kelas online. So it doesn't take long ya. Harusnya nggak lama-lama untuk hanya sekedar klik kemudian dibuka. Itu yang bikin saya jadi punya momentum untuk bisa ngerjain merancang kelas online ini ya. Lalu setelah saya buka, saya harus merancang judul atau tujuan kelas yang biasanya kurang dari 2 menit juga. Nggak perlu sampai judulnya spesifik, tapi cukup topik besarnya saja atau tema besarnya aja ya. Lalu yang terakhir adalah merekam kelas online. Merekam kelas online, banyak banget yang harus dilakukan, tapi 2-minute rule-nya adalah cuma sekedar ngambil kamera ini, kemudian saya pasang. Ngambil kamera, nggak nyampe 2 menit, masang juga kalau saya udah tahu angle-nya, nggak nyampe dari 2 menit juga. Kemudian saya buka OBS, software yang saya gunakan buat merekam kelas ini. So itu semua tentang 2-minute rule, tapi saya mau tambahkan satu hal penting tentang 2-minute rule ini, tentang motivasi ya. Kalian bisa dengar lebih lanjut tentang motivasi ini di podcast Pak Kris. Saya bahas bahwa motivasi itu adalah mitos ya. Kenapa mitos? Karena motivasi itu kadang ada, kadang enggak. Atau yang disebut dengan limited resources. Satu sumber daya yang terbatas. Kita bisa termotivasi hari ini, besok enggak. Kita baca buku, kita ikut pelatihan, kita ikut kelas kayak gini, bisa termotivasi, tapi besoknya akan turun lagi semangat kita. Ya, jadi menurut saya, atau menurut banyak buku, dibilang gini, bahwa motivasi bukan selalu menjadi syarat untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ngerasa bahwa kalau saya ingin melakukan sesuatu, maka saya perlu motivasi. Padahal nggak gitu juga. Tapi, ya ini model yang selanjutnya tentang motivasi. Karena melakukanlah, kita jadi termotivasi. Saya termotivasi ketika ngambil kamera ini, semangat saya muncul ketika saya mulai buka Notion, kemudian saya ngelihat kotretan dari kelas saya. Saya mulai semangat ketika buka buku teks aja, dan saya ngelihat daftar isi atau table of contents dari buku tersebut. Jadi, apa 2-minute rule atau 2-minute rule buat kalian? Dan jangan selalu mengandalkan motivasi, mulai saja kerjakan dengan tindakan yang bisa kalian ambil dalam waktu kurang dari 2 menit. Setelah itu, kalian akan jadi jagoan, kalian akan punya superpower, kemudian kalian akan menyelesaikan kerjaan yang kalian tunda-tunda tersebut. Oke, nah di video selanjutnya kita akan ngelihat strategi yang terakhir yang juga nggak kalah ampuhnya dibandingkan strategi yang pertama dan yang kedua ini.